sebetulnya kita sebagai perempuan tuh saya kira bisa meniadakan gitu ya, meniadakan kejahatan itu tergantung pada perempuannya. Artinya bahwa kita harus perempuan tuh harus bisa Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Kali ini kita edisi spesial karena bulan ini merupakan bulan April dan tidak jauh-jauh dengan Hari Kartini. Dan kali ini kita kedatangan Kartini Untidar, salah satu Kartini Untidar yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas karena beliau merupakan satu-satunya dekan perempuan di Universitas Tidar. Siapa lagi kalau bukan dekan dari Visipol, ada Ibu Sri Mulyani. Halo Ibu. Selamat pagi, selamat siang ya, pagi menjelang siang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ke sini, Mas. Oke. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Mudah-mudahan Mas dan semua yang di sini juga sehat-sehat semua. Amin. Oke, mungkin pertama Bu, ini mungkin Sobat Untidar ada yang belum tahu kira-kira Ibu siapa nih, terutama teman-teman yang ada di Tuguran nih, karena Ibu kan ada di Sidotopo ya Bu ya. Oke, mungkin bisa perkenalan Bu. Iya, terima kasih. Saya Sri Mulyani, di sini saya daulat menjadi PLT Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Dan karena di FISIP itu ada 3 jurusan, ada ilmu hukum, ada ilmu komunikasi dan administrasi negara. Kebetulan saya ada di prodi administrasi negara. Jadi saya kira itu ya Mas ya perkenalannya. Oke, terima kasih Ibu. Karena kita spesial edisi Hari Kartini Ibu, tentunya tidak jauh dengan identitas perempuan seperti itu. Nah, menurut Ibu ini sebagai seorang perempuan, sosok Kartini itu sosok yang seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya itu Kartini itu seorang perempuan yang luar biasa ya, yang hebat. Pada masa itu saja beliau sudah punya komitmen, sudah punya keinginan untuk memajukan perempuan. Sedangkan pada saat itu budayanya atau nilai-nilainya masih mendudukkan perempuan sebagai sosok yang tidak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Dia hanya mempunyai tugas di rumah, yaitu mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak gitu. Nah, sebenarnya kemudian Kartini dengan cita-citanya itu menginginkan perempuan Indonesia itu, perempuan khususnya perempuan Indonesia untuk maju dan sejajar seperti laki-laki, sehingga kekuatan ini yang luar biasa menurut saya, berani melawan budaya yang ada. Dia apalagi dia seorang diri, kemudian karena di lingkungannya memang semuanya begitu, kemudian dia berhubungan dengan siapa Mas dari yang di luar negeri gitu itu ya. Jadi artinya karena dia tidak punya teman di situ gitu. Saya kira seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu bagaimana sih Ibu memaknai seorang perempuan di kehidupan di era sekarang? Kalau di era sekarang saya kira karena memang semua sudah berpendidikan, perempuan itu sudah sejajar dan memang didengungkan untuk sejajar dengan laki-laki dengan adanya pengaruh utamaan gender ini. Jadi saya kira perempuan itu memang harus menjadi sosok yang kuat, berpendidikan, kemudian bahkan perempuan itu bisa lebih hebat dari laki-laki sebenarnya. Jadi kalau kita saya melihat dari ketika anak-anak saya dari SD, SMP, SMA, ternyata yang berprestasi itu banyak kan perempuan gitu ya. Di kelas saya punya kelas itu yang satu kelas itu laki-lakinya hanya 2 orang misalnya. Kemudian kita juga banyak melihat bahwa perempuan-perempuan itu sekarang tidak hanya berkiprah di dunia di area publik itu, sebagai apapun mereka bisa gitu ya. Jadi saya kira perempuan itu sekarang tidak bisa dikatakan sebagai makhluk yang lemah, walaupun label itu selalu ada gitu. Karena itu kita sebagai perempuan juga tidak boleh kemudian mengikuti label itulah. Itu label itu kan label mungkin masa lalu yang sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dicapkan pada perempuan gitu. Betul sekali. Jadi memang sebenarnya di era sekarang perempuan juga bisa mendominasi ya, Bu? Iya bisa bahkan. Jadi sebenarnya kalau kekerasan itu bukannya perempuan laki-laki juga ada kekerasan. Jadi perempuan terhadap laki-laki. Betul sekali. Oke Bu, kalau dibandingkan dengan
4 dekan yang lain. Iya. Kalau di Untidar kebetulan ada 5 fakultas, berarti ada 5 dekan, dan Ibu merupakan satu-satunya dekan yang perempuan. Iya. Ketika disandingkan dengan keempat dekan lain yang laki-laki, kira-kira gimana, Bu? Ya mungkin pertama karena kita sudah berhubungan, berkenalan baik gitu ya. Betul. Jadi sama sekali tidak ada kecanggungan, dan saya yakin bahwa di sini yang kita bahas, kita bersanding itu bukan karena gendernya ya, tapi karena kapasitas kita, kemampuan kita gitu. Jadi tidak ada masalah, karena sebetulnya yang kapasitas dan kemampuan laki-laki perempuan itu kan bisa sama gitu ya, atau memang sama gitu, atau lebih tinggi, tadi saya bilang lebih tinggi perempuan misalkan begitu. Jadi buat saya nggak ada kecanggungan, kecuali kalau ada juga, kalau misalkan saya masuk di dunia di lokasi tempat lain, kemudian itu laki semua, dan saya perempuan sendiri, itu saya harus adaptasi dulu sedikit sebenarnya gitu ya, untuk menyesuaikan diri, kira-kira seperti apa lingkungan saya laki-laki di sini, seperti apa misalnya. Tapi kalau di sini saya kira nggak ada masalah ya, Mas. Oke. Menurut Ibu ini, selain dari Kartini, kira-kira perempuan siapa yang menjadi idola Ibu sebenarnya? Wah, idola saya itu ibu saya. Okay. Jadi ibu saya itu tidak berpendidikan tinggi, karena dia orang zaman dulu ya, Mas. Betul. Jadi sudah meninggal di tahun 97 dalam usia 72 tahun. Jadi memang betul-betul generasi tahun 20-an gitu kan, Mas. Tapi beliau itu punya komitmen yang tinggi besar, dia punya keinginan yang besar untuk mensukseskan anak-anaknya menjadi orang-orang yang mapan lah kira-kira gitu ya di hari depannya. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana beliau itu bisa punya keinginan bahwa anak-anak saya harus berpendidikan gitu. Sehingga ibu saya tuh anaknya 8, Mas. Okay. Saya anak 7. Nah, itu padahal yang 4 tuh di atas tuh laki-laki, itu bagaimana susahnya mendidik anak-anak itu ya. Tapi beliau bisa berhasil mendidik ke-8 anaknya itu semuanya bisa menyelesaikan S1-nya. Kakak saya ada yang di ITS, ada yang di UGM, ada yang di Undip gitu ya, adik saya di UPN. Itu semuanya bisa, dan alhamdulillah di hari tuanya begini itu relatif dengan tingkat sosial ekonomi yang sama. Jadi itu yang buat saya bagaimana komitmen juga keinginan beliau yang begitu besar gitu ya. Sehingga dengan pendidikan yang kalau nggak salah ibu saya itu SMP atau SD gitu, tapi bisa punya kekuatan. Nah, itu yang mungkin saya sendiri mungkin sekarang sudah jadi orang tua itu susah untuk mencontohnya gitu. Oke, sama seperti saya sebenarnya, Bu. Ibu saya juga lulusan SMP, dan beliau juga berkomitmen agar anaknya nanti mempunyai pendidikan yang tinggi seperti itu. Kemudian selanjutnya, Bu, bagaimana sih kalau misalkan kita lihat sekarang masih ada ternyata kekerasan terutama terhadap perempuan yang sangat rawan dan rentan. Kalau misalkan Ibu ini bagaimana tanggapannya terkait dengan hal tersebut? Iya, sebetulnya tuh kekerasan terhadap perempuan itu seperti kejahatan-kejahatan lainnya. Itu sudah ada ya sejak zaman dulu gitu. Ya seperti yang lainnya sudah. Nah, sekarang hanya zaman yang berubah, sehingga bagaimana sebetulnya kita sebagai perempuan tuh saya kira bisa meniadakan kejahatan itu tergantung pada perempuan. Artinya bahwa kita harus perempuan itu harus bisa menjaga martabat kehormatannya gitu kan, sehingga tidak ada artinya tuh kalau kejahatan itu kan pasti ada pengecualian gitu ya. Tapi pada umumnya, saya kira pada umumnya bahwa dengan menjaga martabat dan kehormatan perempuan itu paling tidak bisa mengurangi gitu ya, bahwa orang akan mencoba melakukan kekerasan itu berpikir gitu. Betul. Ya saya kira karena laki perempuan itu sama gitu kan. Jadi dia juga akan berpikir bahwa kalau perempuan itu tidak menjaga martabat dan kehormatannya, maka orang pun tidak akan menghargai dia gitu. Jadi salah satunya adalah yaitu jagalah kehormatan perempuan, martabat dan kehormatannya supaya dihargai oleh orang lain itu. Terutama juga mungkin oleh lawan jenisnya, supaya dia tidak terjadi pelecehan terhadap dirinya. Saya kira begitu ya, Mas. Oke. Selanjutnya, Bu, apa sih harapan Ibu terutama ke depannya bagi perempuan khusus di Untidar sendiri itu seperti apa?
Iya, kalau saya bilang tuh sekarang tuh perempuan di Unida itu sudah hebat-hebat ya. Jadi baik dosennya maupun tekniknya ataupun mahasiswanya gitu. Jadi sudah yang ada di sini tuh sudah maksudnya tuh kalau seleksi itu ya seleksi alam sudah masuk seleksi yang baik gitu ya, yang sudah baik yang ada di sini, sehingga yang harus dijaga ya yang harus tetap mereka berkomitmen bahwa terus meningkatkan kemampuannya gitu ya, belajar misalkan begitu, jangan mudah putus asa misalnya gitu ya, karena sekarang kita tuh apa ya, gangguan, kendala, permasalahan itu juga sangat kompleks. Nah, perempuan itu terus terang saja, saya karena juga sebagai perempuan itu kadang-kadang kita bukan lemah secara fisik tapi secara moral mungkin gitu ya, secara mental itu kita lebih mudah mungkin putus asa gitu ya. Nah, ini yang harus kita tetap jaga itu, supaya bahwa setiap orang itu pada dasarnya selalu menemui permasalahan, dan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi supaya apa ya, hal ini supaya tetap menjadi semangat bagi perempuan itu untuk tetap berkarya dan maju, supaya dia bisa menjadi perempuan yang mandiri gitu, jangan tidak tergantung pada orang lain. Oke. Terakhir Bu, mungkin ada pesan-pesan untuk Civitas Akademika Untidar, terutama bagi yang perempuan maupun laki-laki. Kalau mau berpesan juga tidak apa-apa, Bu, silahkan. Iya, terima kasih Mas. Jadi saya kira kalau khusus untuk perempuan ya Mas, jadi tadi bolehlah kita memang harus, kita memang harus berprestasi, kita harus terus meningkatkan kemampuan kita, tapi jangan lupa pada kodratnya sebagai perempuan, itu yang penting. Jadi kadang-kadang kita ya lupa, karena misalkan setinggi apapun ya prestasi kita, itu tetap kita adalah kodrat kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri misalkan, itu tetap harus dijaga, walaupun mungkin prosentasenya tuh berbeda antara yang sibuk dan yang tidak sibuk gitu ya, tapi tetap harus ada kesempatan untuk menyisihkan waktu untuk keluarga gitu, untuk anak-anak, untuk suami gitu, untuk bersama-sama. Karena sebetulnya kalau kita pun berprestasi setinggi mungkin, kemudian keluarga kita berantakan, itu juga tidak menjadi bahagia gitu ya. Kebahagiaan itu tetap kembali pada keluarga, maka tetap berjuang, tetap maju, tetapi juga jangan lupa dengan kodratnya, saya kira begitu. Oke, siap. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sudah selesai untuk podcast kita. Semoga Ibu sehat selalu dan semakin sukses ke depannya. Terima kasih Mas ya. Oke, demikian Sobat Untidar untuk podcast spesial Hari Kartini kali ini. Sampai jumpa di podcast Sarang Untidar berikutnya. Bye. Ternyata memang sudah sangat banyak untuk perempuan.